Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian siswa kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 5. Sebelumnya, siapkan terlebih dahulu buku paketnya, kemudian dibuka halaman 198. Sebelum memulai aktivitas belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Pembelajaran 5. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi. Apakah kamu selalu menggunakan alat transportasi? Alat transportasi apa? Apa kelebihan dan kekurangan selalu menggunakan alat transportasi? Mari kita pelajari bersama. Di bawahnya ada teks, dibaca dengan suara nyaring. Pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bus, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini, banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum bus dan kereta. Setelah membaca, kita lihat bawahnya, ayo mencoba. Nanti diamati lagi teksnya. Kamu akan menuliskan informasi apa saja yang terdapat pada teks. Sebelumnya, kamu hitung terlebih dahulu informasinya ada berapa paragraf. Informasi bisa diambil dari setiap paragraf atau dari keseluruhannya. Nah, di sini kamu disuruh menuliskan informasi dari tiap paragraf. Dalam teks tersebut ada berapa paragraf? Ada 4 ya, coba kita lihat lagi. Kalimat pertama, paragraf pertama, yaitu banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu paragraf 1. Paragraf 2, kalimat pertamanya, ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Ya. Paragraf ketiga, kalimat pertama, alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Dan paragraf yang terakhir, kalimat pertamanya, kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Nah, nanti kamu tuliskan informasi dari setiap paragraf. Informasi bisa diambil dari tiap paragraf dengan cara bisa merangkumnya atau mengambil dari beberapa kalimat. Ibu mencontohkan di paragraf kedua. Oke, Ibu contohkan. Informasi 2. Ada juga orang yang menggunakan transportasi umum. Alat transportasi umum contohnya adalah angkutan kota, bus, dan kereta. Nah, itu informasi 2 yang Ibu ambil. Nah, itu contohnya. Nanti silakan kerjakan yang lainnya. Selanjutnya kita ke halaman 200. Ayo bercerita. Pilihlah satu teks. Ceritakan isi paragraf kepada temanmu. Sampaikan juga manfaat dari alat transportasi yang digunakan. Tambahkan dengan penjelasanmu sendiri. Oke. Ibu akan mencontohkan bercerita tentang isi paragraf 2. Nah, seperti ini. Isi paragrafnya.
transportasi umum digunakan banyak orang sehingga kita lebih mengenal keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, itu cerita isi paragraf 2. Nah, paragraf 1 bagaimana, paragraf 3 bagaimana, dan paragraf 4 bagaimana, tentunya kalian bisa ya menceritakan setelah kalian mengambil informasi dari masing-masing paragraf. Selanjutnya, ayo mencoba. Setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda. Apa alat transportasi kesukaan temanmu? Nah, nanti kamu tanyakan ke teman-temanmu ya. Misalnya namanya siapa ya? Andi, alat transportasi yang disukai sepeda motor. Alasannya apa? Lebih praktis dan ongkos murah. Nah, lalu kalian tulis teman-teman kalian lagi yang lainnya. Alat transportasi apa yang disukai dan alasannya mengapa menyukai alat transportasi tersebut. Tadi sepeda motor. Alasannya karena lebih praktis dan ongkos murah. Nah, nanti kalian tambahkan lagi teman kalian. Tanyakan ke 5 teman. Ya, 5 teman. Nanti dikerjakan, kalau sudah kita lihat, ayo menulis. Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan? Nah, jadi kamu disuruh memberikan saran kepada siapa? Kepada Siti. Ada 2 pilihan. Apakah Siti harus naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek? Ataukah apakah kamu akan menyarankan keluarganya Siti naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama? Nah, pilih antara 2 saran itu, mana yang tepat. Ya, Ibu contohkan. Kalimatnya berbeda ya. Bu Nani pulang ke Semarang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Nah, misalnya disuruh memberikan saran. Saran yang tepat adalah sebaiknya keluarga Bu Nani naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Dengan naik kendaraan bersama-sama akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Itu saran yang tepatnya. Jadi antara kedua nomor ini dipilih salah satu, kemudian ditambahkan dengan manfaatnya. Kayak contohnya, Ibu ulangi sekali lagi ya. Misalnya, Bu Nani pulang ke Semarang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan? Apakah kamu akan menyarankan keluarganya Bu Nani naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek? Atau kamu akan menyarankan keluarga Bu Nani naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama? Nah, jawaban saran yang tepat adalah sebaiknya keluarga Bu Nani naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Dengan naik kendaraan bersama akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan dalam keluarga.
Seperti itu ya. Nanti silakan kalian salin saja saran yang betul di sini. Selanjutnya, ayo mencoba. Dalam perjalanan menuju Manado, Benny mengamati pesawat yang ditumpanginya. Benny mengamati televisi pesawat, jendela, pintu, dan lainnya. Semua berbentuk bangun datar. Benny berpikir, berapa keliling masing-masing bangun datar yang ia jumpai di pesawat? Selesaikanlah masalah-masalah yang Benny pikirkan berikut ini. Jadi masalah-masalahnya Benny tertuang dalam soal cerita matematika, ya. Nanti kalian kerjakan nomor 1 sampai 4 soal cerita dengan caranya. Tentunya itu berhubungan dengan keliling bangun datar. Masih ingat ya, jangan sampai lupa satuannya, jangan lupa ditulis. Rumusnya apa? Kalau dia bangun persegi panjang, keliling bangun persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar, atau sama dengan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, atau 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Kalau sedangkan rumus keliling persegi bagaimana? Rumus keliling persegi adalah 4 kali sisi. Satuannya jangan lupa ditulis. Nah, di bawahnya ada ayo berlatih. Tentukan keliling bangun datar berikut. Ada 5 bangun datar. Kita lihat. Nomor 1 adalah bangun datar apa itu? Nah, kalian lihat ada berapa sisinya? Sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini namanya segi 5. Segi 5 beraturan. Jadi seluruh bangun datar ini nomor 1 sampai 5 adalah segi beraturan ya. Kalau nomor 1 segi 5 beraturan. Kenapa disebut beraturan? Karena panjang sisinya sama. Nomor 1 segi 5 beraturan, panjang sisinya 10 cm. Nanti hitung kelilingnya. Keliling, kalau bangunnya itu bukan persegi atau persegi panjang, nah kelilingnya bagaimana? Kalian jumlahkan semua sisinya. Segi 5 berarti sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 tambah sisi 4 tambah sisi 5. Nah, nomor 2 adalah segi, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 2 segi 6. Nah, sisinya 8 cm. Kalian hitung kelilingnya dengan cara menjumlahkan semua sisinya. Nomor 3 itu bangun apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segi 7 dengan panjang sisinya 6 cm. Nomor 4 kita hitung sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segi 8 dengan panjang sisi 4 cm. Berarti hitung keseluruhan sisinya. Nah, nomor 5 itu bangun segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Segi 12 dengan panjang sisinya 4 cm. Jadi semua bangun ini dihitung kelilingnya, yaitu menjumlahkan semua sisinya. Jangan lupa satuannya ditulis. Oke, sudah selesai. Sampai di sini pembelajaran 5 pada subtema ditanyakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.